Seorang hamba didorong ke dalam neraka, lalu neraka itu bersuara, mengeluarkan suara, menginginkannya, suara lapar, suara haus, suara pengen melahap, gemuruhnya itu seperti seekor keledai hendak memakan gandum, dan bersuara dengan suara yang tidak seorang pun di tempatnya melainkan akan merasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib yang terdapat di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tentunya biasanya kajian kitab ini kita sampaikan di pekan keempat, ulun sertakan berbarengan dengan kajian pekanan di Banjarmasin. Tapi karena Ustadz Aiman di Banjarmasin berhalangan untuk pekan kedua, maka ulun maju ke pekan 2, beliau ke pekan keempat. Dan di setiap pekan keempat biasanya kita bahas kitab ini. Dan ini mudah-mudahan tidak salah, di sini sudah atau baru pertemuan yang kedua. Dan pada broadcast ulun sejak hari Jumat kita sudah broadcast. Kita sertakan link untuk kitab terjemahannya. Jadi sebagian jamaah yang mungkin sudah mendownloadnya silahkan buka sama-sama. Hari ini kita membahas hadis, atau lebih tepatnya kisah nomor ke-15.
ada di halaman 97. Sebelum masuk pada bahasan, maka ada 3 muqaddimah yang sering ulun sampaikan, karena kita akan membahas perkara-perkara yang gaib. Yang pertama adalah bahwasanya di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib." Alif lam mim. Kitab ini Al-Qur'anul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan setelah ayat ini beberapa sifat orang-orang yang bertakwa. Dan yang pertama yang Allah sebutkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, beriman kepada perkara yang gaib adalah perkara-perkara yang tidak bisa mereka indra, tidak bisa mereka lihat, mereka dengar, mereka rasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkara-perkara gaib. Umat-umat terdahulu, alam jin sekarang tetap bersama kita, atau kemudian berkaitan dengan akhir zaman, bagaimana huru-hara hari kiamat, bagaimana hari kebangkitan, bagaimana hari perhitungan dan pembalasan, bagaimana surga dan neraka. Allah berfirman tentang perkara-perkara gaib, tentang azab dan nikmat kubur, dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda tentang perkara-perkara yang gaib. Maka di antara sifat orang yang bertakwa, mereka beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Bahkan rata-rata rukun iman itu semuanya perkara gaib. Allah gaib untuk kita, Nabi Muhammad gaib untuk kita. Ya, tapi alhamdulillah semua kita beriman kepadanya karena tanda-tandanya begitu banyak, hingga kemudian kita bisa beriman kepada Allah dan rukun iman sisanya. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah berkaitan dengan bahwasanya di antara keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah Islam itu agama yang mudah. Islam itu jelas. Islam itu gamblang. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ada perkara-perkara di dalam syariat Islam ini yang memusingkan. Tapi bukan perkara yang mustahil. Al-Islamu qad ya'ti, asy-syari'atu qad ta'ti bil muhar la bil muhal, kata para ulama. Syariat Islam terkadang datang dengan perkara-perkara yang memusingkan kepala. Tapi ia bukan perkara yang mustahil. Apa yang dimaksudkan di sini? Perkara-perkara gaib. Termasuk di antaranya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan percakapan Allah dengan neraka. Nerakanya ngomong. Maka muqaddimah yang ketiga, lalu bagaimana? Bagaimana kemudian kita mengimani perkara-perkara ini? Maka di antara keistimewaan akidah Islam yang lain, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah bahwasanya mereka, kita semuanya, para pemeluknya, memiliki satu prinsip yang bernama at-taslim, pasrah dan berserah diri. Kalau Anda tidak memiliki ini pada diri Anda, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, maka akan banyak perkara dalam Islam ini yang kita tolak, karena kita nggak bisa lihat.
Karena kita tidak bisa mendengar. Kita tidak bisa melihatnya, kita tidak mendengarnya, kita tidak merasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, contoh yang mudah saja misalnya seperti zaman ketika sekarang kita hidup, kita tidak bisa melihat jin. Kita tidak bisa melihat jin. Allah firmankan itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin melihat kalian di sisi lain kalian tidak bisa melihatnya. Allah berikan kita kesempurnaan dalam penciptaan kita, di antaranya penglihatan, tapi dengan keterbatasan. Di antaranya alam jin kita tidak bisa lihat. Lain ceritanya kalau kemudian jinnya berubah wujud menjadi yang lain. Karena di antara keutamaan yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka, al-qudratu ala tasyakkul. Mereka punya kemampuan untuk berubah wujud. Cerita Abu Hurairah bertemu dengan pencuri padi itu. Cerita Nabi Muhammad mengikat syaitan itu. Ya. Mereka bisa berubah wujud. Ketika mereka berubah wujudlah kemudian kita bisa melihatnya. Tapi hukum asalnya mereka tidak terlihat. Makanya tadi malam persis ada pertanyaan kepada ulun, Ustadz, benarkah ada yang namanya hantu api? Maka ulun katakan prinsip ini, jin itu hukum asalnya, jika berkaitan dengan bentuk aslinya dia diciptakan, maka Allah berfirman dia tidak bisa kita lihat. Tapi dia Allah berikan kemampuan untuk berubah. Maka ketika dia berubah, bisa kita lihat dan dia bisa berubah menjadi apapun. Dalam hadis tentang keutamaan ayat kursi, dia berubah menjadi manusia. Bertemu dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita tidak memiliki yakni pondasi at-taslim ini, pasrah dan berserah diri, banyak hal kita akan ingkari. Nabi Muhammad sebutkan tentang zikir makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pohon, pepohonan, bebatuan, binatang, Allah firmankan juga demikian. Bertasbih 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan semua makhluk yang ada di atas. Kata Allah Subhanahu wa taala mengakhiri, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Padahal kata para ulama tafsir, makhluk-makhluk Allah ini mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala betul-betul dalam bentuk suara. Kata para ulama tafsir, tasbihan haqiqiyan yasma'uhu Allah an tariqis saut. Tasbih sebenar-benarnya tasbih, perkataan subhanallah, dan Allah mendengarkannya dalam bentuk suara, tapi kita enggak dengar. Yang dekati aja tuh pepohonan, enggak ada. Pian ambil beberapa kerikil bebatuan, enggak ada. Keutamaan semua pian nih, misalnya para penuntut ilmu. Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis bahwasanya semua binatang yang ada di laut, semua ikan yang ada di laut mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Bawa iwaknya ke sini, tunggui kiapanya berzikir. Tidak bisa kita mendengarkan. Ya. Maka pada muqaddimah ketiga ini, bahwasanya kalau kita tidak memiliki prinsip at-taslim, pasrah dan berserah diri, niscaya banyak hal dalam syariat ini akan kita tolak. Ini selalu ulun sampaikan sebelum membaca hadisnya, supaya kita ada yakni prinsip ini dulu di hati ini.
berserah diri dan pasrah. Kenapa? Allah berfirman tentangnya. Nabi Muhammad bersabda tentangnya. Maka sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati, kami percaya ya Allah. Karena kalau Anda harus ukur dulu, banyak hal Anda akan ingkari dalam perkara syariat Islam. Anda ukur masuk akal dulu, akan banyak perkara akan Anda ingkari dalam perkara Islam kalau tidak memiliki prinsip pasrah dan berserah diri. Itulah Muslim. Itulah Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, masuk pada bahasan al-qissatul khamisah al-khamisata asyara. Ats-tsalatsatul ladzina yujarruna ilan nar. Kisah nomor 15. 3 kelompok orang yang dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada di halaman 70. Ada di halaman 97, sorry. Tamhid, pengantar, kata Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, yuhadithuna hadzal hadith an hali thalathatin tajurruhum malaikatul jabbar ilan nar. Ithnani yunjawan wathalithu yuhlak. Fal awwalu yunajjihi istijaratuhu billah, wathani husnu dhannihi billah, wathalithu tubiquhu dhunubuhu wa ma'asih. Hadis ini yang kita akan baca menceritakan kepada kita tentang 3 orang, 3 kelompok orang yang akan diseret oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang perkasa, bukan maha perkasa, yang perkasa, Al-Jabbar ilan nar. Ada 3 kelompok orang akan diceritakan di hadis ini, diseret oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang perkasa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa ayat dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana kondisi orang-orang kafir ketika mereka diseret sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Allah menyebutkan dengan istilah mereka berjalan di atas kepalanya. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya mereka diseret, berjalan di atas kepala itu diseret. Yang kedua, kata mereka betul-betul kepalanya di bawah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita mampu berjalan dengan 2 kaki ini, maha mampu untuk menjadikannya berjalan tapi kepalanya di bawah. Untuk apa? Untuk dipermalukan dan diburu, layaknya kemudian gembalaan ketika diburu. Diburu apa sih yang digitu-gituin loh. Ya, orang-orang kafir. Dan mereka disebutkan di ayat yang lain dibangkitkan dalam keadaan bisu, tuli, buta, tapi mereka bisa mendengar bagaimana ngerinya gemuruh api neraka. Kita akan bahas ini. Gemuruh api neraka siap melahap mereka. Kan tuli. Orang tuli nggak dengar dong. Tapi sangat mengerikannya neraka Allah. Hausnya dia akan melahap orang-orang kafir. Mereka bisa dengar. Karena kita tahu orang di zaman kita ini juga, ketika mereka ikut tuli, mereka itu bisa merasa
teman-teman kita, sahabat tuli, itu ketika sholat, yang mereka andalkan adalah getaran. Getaran gerakan. Bahwasanya imam telah, kalau misalnya ruku kan kelihatan, ikut ruku. Perkaranya mereka tunggu itu adalah bangun dari sujud. Kenapa ulun tahu? Ulun pernah ngisi di tempat mereka. Bagaimana sulitnya teman-teman kita para sahabat tuli. Makanya kalau pengen tahu beberapa waktu yang lalu ulun mencari transkriptor ceramah-ceramah ulun ingin semuanya pakai teks. Kalau David yang ngerjain sendiri, waduh, kerjaan dia udah banyak. Alhamdulillah ada berapa orang kita? 19 orang. Yang daftar 19 orang ya. Yang aktif berapa orang? 5 mungkin ada ya. Lebih 10 orang 10 orang yang aktif, teman-teman transkriptor. Artinya ceramah ulun mereka ketik, artinya ceramah bahasa Indonesia, teksnya pun bahasa Indonesia. Untuk apa? Teman-teman tuli. Terkadang ada saja orang, ngapain sih ceramahnya bahasa Indonesia, teksnya bahasa Indonesia juga. Anda nggak tahu orang tuli juga sekarang belajar. Mereka belajarnya dari baca teks. Orang difabel, differently able, orang yang berbeda tapi mampu atau bisa, itu yang paling tinggi, yang paling susah untuk diajari adalah orang tuli. Kenapa? Karena informasi nggak masuk. Orang buta informasi masuk. Orang buta bisa dengar informasi masuk. Tapi kalau orang yang tuli informasi nggak masuk. Sekalinya masuk, ya pakai bahasa isyarat. Dan sangat jarang kemudian orang yang mengajarkan bahasa isyarat, kemudian dia mengajarkan bagaimana bahasa Arab. Gimana? Padahal dia harus mengajarkan surah Al-Fatihah, mengajarkan kemudian zikir dan doa ketika sholat. Susah, makanya banyak-banyak bersyukur Pak. Allah berikan kita pendengaran. Orang-orang kafir, kembali kepada cerita yang tadi. Mereka Allah bangkitkan dalam keadaan bisu, tuli, buta. Tapi mereka bisa merasa ngerinya gemuruh neraka Allah siap melahap mereka. Azab. Karena belum nyampe. Mereka masih digiring. Masih diseret. Tapi mereka tahu bagaimana gemuruh neraka. Pengen beriman, telat. Mau beriman itu sekarang. Jamaah sekarang rahimakumullah, kita disebutkan di sini kemudian Ithnani yunjawan. 2 di antara 3 kelompok ini diselamatkan. Watsalitsu yuhlak, dan yang ketiga dibinasakan. Fal awwalu yunjihi istijaratuhu billah. Kelompok yang pertama dia selamat karena dia memohon dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kelompok orang yang seharusnya digeret ke neraka Allah Subhanahu wa taala tapi selamat. Siapa? Mungkin kita orangnya. Kenapa? Anda setiap hari memohon untuk dijauhkan dari neraka. Bukan begitu? Semua kita membaca itu. Ya. Rabbana, Rabbi, Allahumma ajirni minan nar. Bukankah kalian membaca semua? Itu bukan zikir yang ringan Bapak. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Atau doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari azab api neraka. Setiap hari kita membacanya. Tahukah Anda? Ini bisa jadi penyelamat kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berlindung darinya. Memohon kepada Allah agar dijauhkan darinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa zikir ini. Terselamatkan kita dari dijerumuskan ke neraka Allah. Karena bisa jadi. Karena dosa-dosa kita yang banyak dan Allah Maha Adil, kita diazab dulu dong.
Allah adil kok. Allah betul, Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga Maha Adil. Anda berdosa, dihukum. Tapi subhanallah, lisan ini, bibir ini, alhamdulillah selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis salat jangan buru-buru. Wirid dulu. Ada zikir, ada doa, dan di antara zikir dan doanya itu mohon kita kepada Allah agar dijauhkan dari nerakanya. Ini yang selamat. Yang kedua, wathani husnu dhannihi billah, dan yang kedua ini selamat karena husnu dhannya dia, karena berbaik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk baik sangkanya? Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pengampun. Bukan malah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, watsalitsu tubiquhu dzunubuhu wa ma'asi, dan yang ketiga menghancurkannya, membinasakannya dosa-dosanya dan kemaksiatannya. Nah, ini enggak tertolong. Karena kalau sudah bergumul dengan kemaksiatan, menghitam hatinya, boro-boro minta kepada Allah dijauhkan dari neraka. Ibadah aja enggak. Karena maksiat demi maksiat menumpuk satu sama lain. Gimana kemudian dia bisa memohon ampunan kepada Allah? No, makin menghitam hatinya. Maka jamaah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati pian ini masih lunak. Oh, saya tidak mensucikan siapapun. Ini bukti hati pian masih lunak, mau ke masjid, mau ke musalla. Semua kita pendosa, iya, pasti. Semua kita bersalah, iya, pasti. Makanya tidak ada seorang pun di kalangan para ulama yang memiliki satu kitab karangan full benar 100%. Enggak, mesti ada salah. Ulama siapapun mesti ada kesalahan pada yakni kitabnya, pada karangannya, karena Allah ingin menjaga yang paling benar itu hanya Al-Quranul Karim, yang lain mesti ada salah. Tapi kita memohon ampunan, tapi kita bertobat kepada Allah. Kapan? Salat. Subuh, salat. Ada istighfar yang kita sebutkan bahkan setiap selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Habis salat kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak salat, mana ada istighfarnya? Makanya kemaksiatan demi kemaksiatan akan menghitamkan hati seseorang. Jauh dia dari salat. Belum lagi kemudian kalau dia termakan bujuk rayu syaitan ketika pengen baik, alah nggak usah lah, ente dosa udah banyak banget, ngapain juga sholat, percuma. Akhirnya nggak sholat. Subhanallah. Yang ketiga, menjerumuskannya atau membinasakannya dosa-dosanya dan kemaksiatannya. Masuk kepada hadis di 15 menit terakhir ini, mudah-mudahan bisa selesai. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Riwayat berikut ini lebih kepada hadis mauquf. Hadis itu jika dilihat dari keabsahannya secara umum terbagi menjadi 3. Sering kita mendengar hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu dilihat dari derajat keabsahannya. Ada lagi pembagian umum hadis dilihat dari jenisnya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Mutawatir itu yang diriwayatkan oleh 10 orang perawi lebih per generasi. Mustahil mereka berkumpul untuk mendustakan Nabi Muhammad dengan membuat satu hadis mutawatir. Dan ada hadis yang ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5, enggak sampai 10 orang per generasi periwayatan. Itu dilihat dari jenis. Dan ada lagi hadis yang dilihat dari siapa yang mengatakannya terakhir kali.
maka terbagi menjadi 4. Maqtu' adalah hadis yang disandarkan kepada yang mengatakan terakhir kalinya adalah seorang tabi'i, orang yang hidup di zaman setelah para sahabat. Apakah bisa jadi dalil? Tidak bisa. Yang kedua, mauquf, hadis yang disandarkan kepada yang mengatakan yang terakhirnya adalah sahabat. Bisa jadi dalil? Bisa. Karena para sahabat tidaklah dia menuntut ilmu, tidaklah dia kemudian mengatakan satu perkataan kecuali dia menuntutnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Hadis marfu'. Hadis yang disandarkan kepada yang mengatakan yang terakhir kalinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang biasa kita dengar. Dan ada kemudian yang terakhir hadis qudsi yang disandarkan kepada yang mengatakan yang terakhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan bahas ini hadis mauquf, disandarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tapi kata para ulama dia punya hukum layaknya hadis marfu', layaknya Nabi Muhammad yang ngomong. Sedikit tentang ilmu hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fatanzawi wa tanqabidu ba'daha ila ba'din fayaqulu laha ar-rahman ma laki qalat innahu yastajiru minni fayaqulu arsilu 'abdi wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fayaqul ya rabbi ma kana hadha adh-dhannu bika fayaqul fama kana dhannuka fayaqul an tasa'ani rahmatuka fayaqul arsilu 'abdi wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fatashhaqu ilayhi an-naru shahwaqal baghlati ila asy-sya'ir wa tazfiru zafratan la yubqa ahadun illa khafa. Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis mauquf. Tapi kata para ulama ini memiliki hukum setara dengan hadis marfu', layaknya Nabi Muhammad yang bersabda. Dia berkata, seseorang didorong ke dalam neraka namun sebagian menyempit dan merapat pada sebagian yang lain. Apa yang menyempit dan merapat ini? Neraka. Neraka itu sangat luas, tapi ia memiliki tepi. Neraka itu memiliki 70 tali kekang. Dan di setiap tali kekangnya dipegang oleh 1000 malaikat. 70.000 malaikat, sorry. Total malaikat Allah yang memegang tali kekang neraka jahanam itu adalah 4,9 miliar. 70.000 kali 70.000. 70.000 tali kekang, per tali kekangnya dipegang 70.000 malaikat. Neraka Allah itu bertepi, tapi ia sangat luas, sangat dalam. Di antara dalil luasnya neraka disebutkan di beberapa riwayat, bahkan firman Allah ketika Allah berfirman menceritakan bagaimana neraka mengatakan hal mim mazid, apakah ada tambahan ya Allah yang dimasukkan ke saya? Padahal sudah dimasukkan sangat banyak. Dan padahal orang ketika dimasukkan ke neraka Allah rubah bentuknya menjadi raksasa. Kata Nabi Muhammad, 1 gigi geraham orang yang masuk neraka Allah sebesar gunung 1 gigi geraham. Anda nggak tahu bagaimana kemudian besarnya orang. Kulitnya Allah pertebal supaya dia merasa azab lebih pedih, gede dan tebal kulitnya. Di beberapa riwayat dimasukkan, dia masih berkata hal mim mazid, masih ada tambahannya Allah.
dalil bahwasanya neraka sangat luas. Di antara dalil yang menunjukkan neraka sangat dalam, sebutkan dalam sebuah cerita bagaimana dari hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya terdengar suara dentuman yang sangat keras yang tidak pernah mereka dengarkan sebelumnya. Kata Nabi Muhammad, apakah kalian tahu suara apa barusan? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi Muhammad, itu adalah batu yang jatuh di kerak neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu. Gimana dalamnya? Jadi ini sifat neraka. Dan ini semuanya perkara gaib. Anda mau lihat dulu baru beriman? No. Nabi Muhammad sabdakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya yakni neraka jahanam ada tali kekangnya, bahwasanya neraka jahanam ada tepinya, bahwasanya neraka itu luas, bahwasanya neraka itu dalam, semuanya gaib. Kalau tidak ada prinsip berserah diri kepada Allah, kita akan ingkari. Makanya orang kafir mengingkari hari kebangkitan, hari perhitungan dan pembalasan, karena mereka harus lihat dulu. Nggak bisa. Itulah bedanya kita dengan orang kafir. Kita beriman dengan perkara gaib, mereka tidak. Oke. Seseorang didorong ke dalam neraka, namun sebagian menyempit dan merapat pada bagian yang lain. Artinya menutup diri. Mau dimasukkan kepadanya manusia atau orang yang tadi digeret untuk dimasukkan, dia menutup diri, nerakanya menutup diri. Berikut percakapan Allah dengan neraka. Sehingga Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, berfirman kepadanya, "Kenapa engkau ini? Wahai neraka, kenapa engkau ini menutup diri?" Tentunya Allah tahu apa jawabannya. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu sebabnya. Kemudian dia menjawab, sesungguhnya dia, orang ini yang akan dimasukkan ke neraka ini. Kenapa neraka ini kemudian menutup dirinya, menepi, bertemu sisi satu sama lainnya untuk menutup diri? Sesungguhnya dia, hambamu ini Allah, meminta perlindungan kepadamu, kepada Allah dariku. Doa-doa tadi. Ini orang memang berdosa, yang harusnya layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang ini, ya Allah, memohon kepadamu, dia berlindung kepadamu agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Arsilu abdi, lepaskan hambaku, bebaskan. Allah tahu semua. Ya. Ketika Allah bertanya kepada para malaikat pencatat, Allah tahu. Mereka kan lapor, ya Allah, hambamu fulan ingin melakukan kemaksiatan. Di antara dalil, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, di antara dalil bahwasanya malaikat Allah tahu sebagian niat kita. Karena mereka melapor kepada Allah, wahai Allah, hambamu fulan ingin melakukan satu kemaksiatan. Kata Nabi Muhammad, padahal Allah lebih tahu apa yang akan dilakukan si hamba ini. Sama dengan seperti Allah tahu semua. Tapi inilah percakapannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, arqibuh, awasi saja dia. Tugasmu mengawasi, dia lakukan, kamu catat. Itu tugasmu. Kembali kepada hadis. Seorang hamba yang kedua, seorang hamba didorong ke dalam neraka, lalu dia berkata, wahai Rabbku, bagaimana dengan dugaan sedemikian ini? Maksudnya bagaimana dengan dugaan yang aku miliki, berbaik sangka yang aku miliki? Allah berfirman, seperti apa dugaanmu? Dia menjawab, rahmatmu meliputi diriku. Engkau maha memberikan rahmat. Engkau bisa memaafkanku. Ini berbaik sangkanya aku kepadamu. Engkau maafkan dosa-dosaku. Gimana ya Allah dengan dugaanku ini?
Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada para malaikat yang perkasa tadi, "Arsilu 'abdi," bebaskan hambaku yang ini. Jadi apapun yang kita dapatkan, Bapak Ibu yang ulun muliakan, berat mungkin, musibah yang kita hadapi berat mungkin, tetap berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia untuk kebaikan kita. Jangan malah mencaci maki, jangan malah mencela, jangan malah berburuk sangka. Masa Tuhan seperti ini sih? Ini anak saya kan, ini saya tunggu-tunggu, istri saya hamil ini bertahun-tahun. Kemudian saya ikut program ini, program itu agar istri saya bisa hamil. Alhamdulillah hamil. Lama menunggu, tak taunya begitu lahir mati. Masa gini ya Allah? Jangan. Anda tidak tahu hikmah di balik itu. Ya. Dan masih banyak orang bahkan mungkin musibahnya lebih berat daripada Anda. Ya. Bersabarlah dan berusaha lagi. Ada orang di luar sana mandul. Apa enggak lebih berat itu? Anda masih bisa kemudian membuahi istri Anda. Dia insya Allah masih bisa hamil lagi. Tapi kesalahan di masa lalu, yuk perbaiki sekarang. Mungkin salah makan kemarin, mungkin salah treatment kemarin. Hingga kemudian ketika melahirkan, andanya selamat, bayinya mati. Tapi jangan berburuk sangka kepada Allah. Mencaci maki Allah. Kok seperti ini ya Allah? Kok berat banget ya Allah? Bertahun-tahun saya nunggu anak ini ya Allah. Tak taunya begitu lahir. Kenapa engkau ambil? No. Berbaik sangka selalu. Karena baik sangka Anda mungkin sekali menyelamatkan Anda dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Kemudian seorang hamba didorong ke dalam neraka. Lalu neraka itu bersuara menginginkannya seperti suara seekor keledai hendak makan gandum. Lapar, haus. Nabi Muhammad berikan permisalan keledai. Kalau kemudian pian kalau misalnya punya piaraan kucing, ya punya piaraan kucing dan pian punya timing ngasih dia makan di waktu tertentu. Malam misalnya pian sudah tinggalkan, pagi hari pian goyang tuh tempat makanan, wah, semuanya akan datang. Kenapa? Lapar. Nabi Muhammad berikan permisalan seperti itu. Seperti seekor keledai yang dia ingin makan gandum. Oh, udah lahap, pengen makan. Seperti itulah suara neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menginginkan orang akan dimasukkan ke dalam. Dan kalau pian sambung dengan keterangan pertama tadi, mereka dibangkitkan, orang-orang kafir dibangkitkan dalam keadaan bisu, buta, tuli. Tapi mereka mendengarkan gemuruh neraka. Pengennya neraka melahap mereka. Na'udzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Seorang hamba didorong ke dalam neraka. Lalu neraka itu bersuara, mengeluarkan suara. Menginginkannya. Suara lapar, suara haus, suara pengen melahap. Gemuruhnya itu seperti seekor keledai hendak memakan gandum, dan bersuara dengan suara yang tidak seorang pun di tempatnya melainkan akan merasa takut. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan suara itu mesti takut. Seperti itulah gemuruh neraka Allah Subhanahu wa ta'ala siap melahap orang ini. Siapa? Yang berlumur dosa. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 3 kelompok orang yang akan dijerumuskan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 di antara mereka selamat, 1 tidak. Yang selamat di antaranya yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Yang kedua, orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Dua-duanya ini pendosa juga, cuman mereka bertobat, mereka minta ampun, mereka berlindung kepada Allah. Yang kedua, mereka selalu berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmah di balik begitu banyak musibah yang dihadapi. Tapi yang ketiga ini tidak. Jauh dia dari zikir, bahkan bisa jadi di antaranya adalah orang kafir.
menghitam, semuanya diliputi dosa dan kemaksiatan, buru-buru bertobat, buru-buru berzikir. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjerumuskannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, berdoalah selalu, berzikirlah selalu, mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. 2, berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bermaksiat kita, bertobatlah dan yakinlah bahwasanya Allah akan menerima, Allah akan mengampuni dan mengasihi kita. Berkaitan dengan begitu banyak musibah, cobaan, ujian yang berat-berat, bersabarlah dan berbaik sangkalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita mengharap dijauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan cerita-cerita gaib yang ada di dalam hadis yang sahih. Semoga kita bisa mengambil manfaat darinya, yaitu selalu berzikir, selalu berdoa, berbaik sangka kepada Allah dan minta dijauhkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.